Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Nurlaf Maliki dengan NIM 12022202052. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang udah kelompok kami buat, yaitu aplikasi Kejar, yang dimana di dalamnya terdapat PBO-PBO atau fitur-fitur yang sudah berjalan normal pada aplikasi ini. Role saya sendiri pada pembuatan aplikasi ini adalah sebagai PM, yang dimana saya menghandle seluruh pembuatan aplikasinya. Oke, selanjutnya kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke PBO yang pertama. PBO yang pertama pada screen pertama itu terdapat register. Kita langsung aja melakukan registrasi user baru. Kita register, kasih nama dengan nama Anin. Anin@gmail.com. Passwordnya adalah password. Confirm passwordnya adalah password. Kita pencet register saja. Ketika kita melakukan registrasi akan terdapat verifikasi email. Nah, berhubung kami tidak menggunakan third party seperti kayak Gmail, Yahoo, dan lain-lain seperti itu, kita menggunakan alternatif lainnya. Kita menggunakan Mailtrap sebagai faker, sebagai verifikasi email palsu seperti itulah. Tetapi ketika kita ingin menggunakan verifikasi email menggunakan third party verifikasi email kayak Google, Yahoo dan lain-lain, kita bisa mengubah SMTP-nya itu. Nah, berhubung melakukan konfigurasi SMTP pada Gmail itu ada agak ribet seperti itu, maka dari itu kita menggunakan faker email yaitu Mailtrap. Jika kalian belum mempunyai akunnya, silahkan dibuat, tapi seperti inilah tampilannya. Ketika kita udah melakukan registrasi, kita akan mendapatkan email yaitu verifikasi email address. Tetapi apa yang akan terjadi ketika kita tidak memencet verifikasi email address ini? Kita bisa lihat di sini. Ketika kita ingin ke halaman Find Job, otomatis tidak bisa karena membutuhkan verifikasi email terlebih dahulu. Maka dari itu kita verifikasi email aja. Otomatis kita akan langsung bisa masuk ke halaman yang membutuhkan verifikasi email. Seperti itu. Register sudah selesai, maka pada PBO selanjutnya itu ada login. Untuk melakukan login kita harus logout terlebih dahulu. Maka dari itu di sini kita akan menjalankan 2 PBO sekaligus. Sebelum login kita harus logout. Kita bisa pencet nama kalian di sini, lalu kita logout. Otomatis akan logout. Ketika kita login menggunakan akun tadi, Anin password, dan kita langsung pencet login aja. Otomatis PBO login udah terselesaikan dan sudah berjalan dengan normal. Dan ketika kita ke Find Job, Learning, Post Job, dan lain-lain yang membutuhkan verifikasi, itu sudah bisa karena email sudah terverifikasi. Seperti itu, atau akun sudah terverifikasi. Otomatis bisa dilihat di sini bahwa PBO login dan logout sudah berjalan dengan normal. Selanjutnya adalah PBO Find Job. Untuk menjalankan PBO ini kita bisa ke halaman Find Job. Di sini akan memperlihatkan beberapa banyak job-job yang sudah perusahaan post gitu. Kita bisa memilahnya atau kita bisa mencari job-job yang udah di post tersebut berdasarkan keyword atau berdasarkan kategori yang ada seperti itu. Jika kita ingin memasukkan berdasarkan keyword, kita bisa klik aja di tombol search di sini. Kita ketik aja apa yang kita mau cari. Seperti misal kita ingin menjadi developer. Jadi maka dari itu saya akan mencari developer. Di sini akan otomatis terfilter yang ada namanya developer. Semisal kita ingin UI UX, otomatis akan terfilter juga job yang mempunyai nama UI UX. Selain itu kita bisa menggunakan kategori sebagai filter pencariannya. Semisal kita ingin melakukan pencarian berdasarkan kategorinya itu front end developer ya. Kita front end otomatis akan ada UI UX dan design. Semisal kita data science akan ada data science. Semisal kita full stack developer akan ada full stack developer. Tetapi ketika cloud engineer ketika IT support itu tidak ada, maka yang bisa diartikan bahwa kategori IT support itu belum ada. Semisal kita clear, otomatis akan menampilkan seluruh
lowongan pekerjaan yang dipost oleh perusahaan. Oke, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa Find Job sudah berhasil. Selanjutnya adalah Data Input Handler. PBO Data Input Handler ini adalah PBO yang dimana kita bisa memasukkan CV kita untuk memamerkan kepada HRD atau perusahaan portofolio yang kita miliki atau data diri dari kita. Karena sebelum melamar pasti kita ingin perusahaan itu mengetahui diri kita dong. Maka dari itu pada aplikasi ini Data Input Handler itu sangat penting. Kita bisa ke profile, lalu kita scroll aja sampai menemukan input dokumen. Jika kita belum ada CV, maka akan ada status your CV is empty. Nah, di sini kita select file aja, dan dimana di sini terdapat validasi, yaitu kita tidak bisa memasukkan file selain PDF. Tapi kita masukkan aja PDF sembarang saja. Kita open, lalu kita save. Lalu akan ada modal yaitu dokumen uploaded successfully. Kita silang aja, lalu kita scroll lagi. Kita bisa lihat di sini yang awalnya your CV is empty menjadi your CV download CV. Semisal kita pencet download CV, otomatis akan mengunduh CV yang udah kita post seperti itu. Kita abaikan aja. Bisa disimpulkan bahwa Data Input Handler sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya PBO ke-6 itu ada dashboard page. Dashboard page adalah halaman awal pada saat kita login, yaitu halaman home. Ini adalah dashboard page yang dimana di sini kita bisa melakukan pencarian pekerjaan dan berdasarkan keyword. Jadi logikanya adalah kita semisal kita menekan tombol search, kita akan diarahkan ke halaman Find Job dan akan memberikan query parameter pada halaman tersebut. Oke, kita akan contohkan saja biar tidak ada kebingungan. Misal kita ingin mencari sebuah apa ya namanya? Kita mencari analis seperti itu ya. Analis. Search aja. Nah, otomatis akan memberikan query parameter. Parameternya apa? Parameternya adalah title yang mempunyai value analis. Di sini otomatis akan terfilter yaitu Tokopedia analis dan data analis intern. Seperti itu. Bisa disimpulkan bahwa PBO dashboard page sudah berjalan dengan normal. Selanjutnya adalah job detail. Untuk menjalankan job detail, kita bisa ke halaman Find Job. Kita cari apapun pekerjaan. Misal kita ingin ke debugging and maintenance. Untuk mengetahui detail pekerjaan, kita pencet aja apply now. Lalu akan timbul deskripsi-deskripsi dari pekerjaan yang udah perusahaan post. Seperti nama perusahaannya itu apa, ini tipenya part-time dan di mana, dan ini adalah di Medan. Namanya adalah debugging, kenapa mereka melakukan hiring, tanggung jawab apa yang harus kita tanggung, seperti itu, job deskripsi apa yang harus kita kerjakan. Itu akan dipaparkan dengan jelas pada halaman detail job ini. Untuk tombol apply now, ini saya akan jelaskan pada sprint kedua. Jadi tidak ada hubungannya pada sprint pertama. Pada PBO job detail sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya adalah profile page. Untuk ke halaman profile page, kita bisa pencet aja nama kita di sini. Kita bisa pilih profile. Nah, di sini akan terpapar dengan jelas seperti profile information kita kayak nama, email, passwordnya, penggantian password, input dokumen yang CV tadi, applied job. Applied job adalah sebuah table di mana kita akan menampilkan job-job apa yang udah kita apply seperti itu. Bahkan kita juga bisa delete account. Oke, pada profile page ini udah berhasil dijalankan juga. Selanjutnya adalah update profile. Di halaman profile page ini kita bisa melakukan updating profile pada akun kita. Kayak misal gini, kita bisa mengubah namanya yang awalnya Anin menjadi Non. Kita save aja. Otomatis akan ada tulisan save dan namanya akan berubah. Itu aja, seperti itu. Dan kita bisa melakukan penggantian email jika kalian mau, password, new password, dan confirm password. Dan bahkan kita bisa delete account. Dan kita tidak akan menjalankan itu semua
karena keterbatasan waktu juga. Tapi ini sudah bisa berjalan semua. Oke, itu akhir dari PBO pada sprint pertama. Totalnya itu ada 9 PBO, yang dimana 9 ini sudah berhasil semua. Yang bisa disimpulkan bahwa progresnya adalah 100%. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke sprint kedua, yang dimana sprint kedua ini lebih berfokus pada company side. Jadi kita mementingkan dari pihak company yang ingin mempublikasikan lowongan pekerjaan mereka. Pada sprint kedua kali ini, pada sprint 2 PBO 1 itu terdapat upload job. Kita akan mengganti account dulu. Kita logout dulu, kita pakai account yang lain yang udah saya buat. Itu ada namanya shopee@gmail.com. Passwordnya adalah 123456778. Karena minimal password adalah 8. Kita oke aja. Untuk melakukan post job, kita bisa ke halaman post job. Lalu akan terdapat halaman awal untuk bagaimana seperti the best way the hire tech talent in Indonesia, seperti ini. Dan semisal kita scroll, ini masih bisa karena saya udah mencoba untuk mempublikasikan beberapa pekerjaan, tapi kita akan mencoba menghapus ini ya. Kita akan mencoba menghapusnya. Nah, bisa dilihat di sini ketika kita belum mempublikasikan sama sekali lowongan pekerjaan kita, semisal kita scroll itu tidak bisa. Seperti itu. Yang membuktikan bahwa ya kita belum mempunyai apa yang harus kita post, seperti itu. Lalu kita bisa pencet untuk post job, kita bisa pencet tombol post job. Lalu akan terdapat beberapa form yang harus diisi dan wajib diisi. Ketika kita tidak mengisi, akan terdapat error. The company dan lain-lain, seperti itu. Lalu kita harus masukkan semua aja. Saya akan masukkan namanya Shopee. Job name-nya adalah Cloud Engineer. Job kategorinya adalah Cloud Engineer, company Jakarta. Job kategorinya adalah full time. Work location-nya adalah office. Work experience-nya adalah senior. Salarinya adalah 70 juta. Lalu kita bisa memasukkan gambar Telkomsel. Kalian bisa masukkan gambar lainnya. Nah, untuk company background ini saya masukkan lorem ipsum aja biar tidak lama. Biar tidak memakan waktu yang lumayan lama, kita bisa copy paste aja. Company background, why you hiring, dan job deskripsi dan responsibility. Untuk skill sendiri kita tidak bisa melakukan langsung lorem ipsum seperti ini, tidak bisa, karena di skill ini kita membutuhkan hanya beberapa baris aja kata, seperti kayak misal front end ya, itu bisa React.js gitu. Misal back end bisa Golang, seperti itu skill. Skill itu lebih ke beberapa kata aja. Nah, di sini kita berhubung cloud engineer bisa IT automation atau AWS cloud. Itu semisal kita submit. Nah, semisal kita submit, otomatis akan terdapat sebuah table seperti ini. Job title-nya adalah Cloud Engineer, company namanya Shopee, type-nya full time, professionnya office, action-nya adalah detail sama height. Ini adalah post job pada sprint 2 PBO 1, upload job sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya adalah job list page. Job list page itu yang mana sih? Job list page adalah table ini. Ini adalah job list page, job-job yang udah kita publikasikan gitu. Di table ini kita bisa melakukan berbagai hal seperti hide. Hide masuknya adalah seperti ini. Misal kita masih show ya. Kita bisa ke find job. Misal kita cloud engineer, akan ada cloud engineer seperti ini. Ini adalah lowongan pekerjaan yang kita publikasikan. Tetapi, dan ini kan masih terlihat oleh publik. Misal kita mengubah show-nya menjadi hide, kita ke find job lagi, cloud engineer udah tidak ada. Karena kita
memprivate hal tersebut seperti itu. Nah, itu adalah salah satu fitur pada job list page. Selanjutnya itu ada update job. Untuk melakukan updating job, kita bisa lihat pada detail. Di detail ini kita akan ditunjukkan seluruh yang udah kita publikasikan. Untuk updating job, kita bisa ke edit aja. Nah, di sini kita bisa melakukan editing lowongan pekerjaan yang udah kita publikasi. Nah, misal ini kita mau ngedit yang skillnya ya. Skillnya yang awalnya AWS Cloud menjadi IT Automation. Kita apalagi ya? Jakarta, yang awal Jakarta jadi Jakarta Selatan. Yang awalnya full time jadi part time. Internship. Coba kita submit. Coba kita cek dulu. City-nya menjadi Jakarta Selatan, time-nya menjadi internship. Kita bisa detail. Kita ke find job aja. Misal kita cloud engineer. Oh, masih di hide ya. Kita show ke find job, cloud engineer. Otomatis bisa dilihat di sini cloud engineer. Itulah PBO dari update job. Selanjutnya itu adalah delete job. Oke, untuk melakukan deleting job, kita bisa ke halaman post job, lalu kita scroll ke tabelnya, kita detail, lalu terdapat dua pilihan tombol, edit job sama delete job. Kita pencet yang delete aja. Otomatis akan ada sebuah modal seperti ini, yang dimana tulisannya adalah "Are you sure want to delete this job?" Ketika kita cancel, otomatis modalnya itu akan hilang. Tetapi ketika kita delete, otomatis kita tidak akan menghapus lowongan yang udah kita publikasikan. Itu adalah dari delete job. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu terdapat apply job. Oke. Kita bisa melakukan post lagi. Input your company, namanya Shopee, name-nya Cloud Engineer, Cloud, City-nya di Jakarta Selatan, choose type-nya part-time, office, senior, salary-nya 30 juta, choose image-nya, kita pakai Telkomsel aja, yang tadi, company background-nya ini, dan skillnya adalah IT Automation. Kita submit, otomatis akan ada post yang udah kita buat. Itu kita tadi apa sih? Apply job. Untuk apply job kita harus log out terlebih dahulu dan kita harus login sebagai admin yang tadi, Aninun. Kita log out, kita login anin@gmail.com, kita kasih password aja. Nah, oke, kita akan find job cloud engineer. Kita bisa ke find job, lalu kita berhubung saya ingin tujuannya si Anin ini ingin menjadi cloud engineer, maka langsung pilih aja kategori cloud engineer. Otomatis akan ada dari Shopee tadi yang udah kita post 30 juta per bulan. Lalu kita apply now aja. Nah, di sini akan ada responsibility dan lain-lain yang udah kita buat. Nah, semisal kita melakukan apply now, nah di sini akan terdapat sebuah modal nih, apply for cloud engineer. Namanya adalah Aninun, emailnya adalah anin@gmail.com. Nah, di sini otomatis pada modal ini itu otomatis akan mengirimkan CV dan lain-lain dari user Aninun. Misal kita continue, akan terdapat sebuah alert success apply this job. Nah, semisal kita ke profile, di profile kan tadi ada sebuah table untuk mengetahui perusahaan mana aja yang udah kita apply seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini applied jobnya itu sudah terdapat nama atau value yaitu cloud engineer. Date-nya saya melakukan apply itu pada tanggal 11 Juni 2023. Statusnya masih pending atau masih dalam proses verifikasi data lah seperti itu. Nah, di sini
kita di sini bisa disimpulkan bahwa apply job, PBO apply job itu sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya yang terakhir, PBO terakhir pada sprint kedua itu ada ACC and deny requester. Jadi dari sisi perusahaan itu bisa melakukan penolakan atau penerimaan dari orang yang apply ke perusahaan mereka atau ke pekerjaan yang udah mereka publikasikan. Nah, kita login dulu lagi sebagai pihak Shopee. Kita akan ke Shopee dulu. Passwordnya adalah 2485678. Kita lanjut aja ke post job. Kita ke detail. Semisal ke detail ini, semisal kita scroll, akan ada who applied for this job. Di sini akan terdapat value di mana siapa aja sih yang udah apply dari pekerjaan cloud engineer ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa namanya itu adalah unknown, emailnya adalah anin@gmail.com. Di sini terdapat kurikulum CV-nya juga yang bisa di-download, bisa dicek, bisa di-download. Misal kita klik, otomatis akan ada CV-nya dan ada juga statusnya. Di sini kita bisa, misal CV-nya udah bagus nih, udah menarik bagi HRD, kita bisa accept aja, atau kita bisa tolak, atau kita bisa nanti aja deh, ya udah kita silang aja. Nah, di sini kita, wah ini menurut saya CV-nya udah bagus, kita accept aja dari nama Aninun ini, kita accept aja di perusahaan Shopee, kita accept, otomatis akan statusnya adalah accepted gitu. Nah, itu adalah ACC and deny requester. Nah, di sini bagusnya adalah ketika kita log out dan login ke Aninun lagi, Anin tadi password. Semisal kita ke halaman profilnya yang dimana yang tabel tadi, kita bisa lihat di sini bahwa applied jobnya itu yang awalnya tadi pending menjadi accepted seperti itu. Itu adalah PBO dari ACC and deny requester. Nah, itu pada sprint 2 terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 PBO yang dari ke-6 itu sudah berhasil semua. Yang bisa disimpulkan bahwa sprint 2 itu mempunyai keberhasilan 100%. Nah, selanjutnya adalah sprint ketiga. Pada sprint ketiga ini kami berfokuskan pada admin site gitu. Jadi kita ingin menambah admin site. Jadi admin dan learning site. Jadi kejar sendiri adalah singkatan dari kerja dan belajar. Kita tidak hanya menyediakan sarana untuk mencari pekerjaan di bidang IT, tapi kita juga memberikan pembelajaran di bidang IT. Tetapi pembelajaran ini kami dapatkan dari API di YouTube. Maksudnya admin site adalah kita juga membuat verifikasi bahwa admin itu juga bisa masuk ke halaman tertentu yang membutuhkan verifikasi bahwa dia admin dan bisa menambahkan beberapa value. Intinya admin itu mempunyai privilege yang lebih tinggi ketimbang user-user yang lain. Nah, pada sprint 3 ini, pada PBO pertama itu terdapat add learning kategori. Jadi admin bisa menambahkan learning kategorinya. Berhubung saya sudah membuat akun admin, kita langsung aja lanjut ke akun adminnya, admin@gmail.com, dan passwordnya adalah password. Semisal kita login, otomatis, nah di sini ketika tidak admin, kan tadi ketika tidak admin itu cuman ada profile sama logout kan. Tapi kalau admin itu terdapat satu tambahan menu baru, yaitu admin. Nah, ini adalah halaman indeks dari admin, jadi halaman utama dari admin. Kita bisa lihat di sini bahwa ada 10 kategori video, 15 user yang mendaftar, dan ada 5 apply job yang udah dilakukan oleh user. Nah, maksud dari PBO add learning kategori, kita bisa lihat di sini. Kita bisa ke learning kategori aja. Di sini kita bisa menambahkan kategori dari bahas learning yang ada di halaman learning. Kita untuk masalah halaman learningnya kayak gimana, itu ada di PBO selanjutnya. Kita tambahkan aja kategorinya apapun ya. Namanya bahasa Jawa. Kita kasih Java. Mana Java? Nah, Java. Kita add learning kategori aja, guys. Lalu akan muncul alert add learning kategori sukses. Kita bisa silang aja. Semisal kita scroll, akan ada bahasa Jawa dengan logo seperti ini dan ada action edit dan delete. Nah, itu adalah PBO dari add learning kategori. PBO selanjutnya adalah add resource learning. Nah, ini adalah halaman learning. Kita bisa ke halaman homepage. Nah, ini adalah halaman learning. Maksud dari add resource learning adalah menghubungkan front end yang seperti ini ke dalam sebuah API. Seperti itu. Yang dimana kita bisa lihat di sini.
misal kita pencet menjadi Laravel developer, otomatis akan menuju ke halaman yang ada video-video itu hubungannya dengan menjadi Laravel developer. Itu adalah PBO at Research Learning. Jadi menghubungkan UI ke dalam API. Seperti itu. Lalu ada PBO selanjutnya adalah Learning Resource Page. Nah, Learning Resource Page adalah ya yang tadi udah kita perlihatkan, yaitu misal kita ke Dart ya. Misal ke Dart. Nah, ini adalah Learning Resource Page. Maaf. Misal kita ke Golang. Nah, ini adalah Learning Resource Page. Jadi, hasil dari API-nya itu adalah Learning Resource Page. Lalu selanjutnya adalah Update Learning Category. Oke, untuk menjalankan PBO ini kita bisa ke halaman admin, lalu kita bisa ke Learning Category, dan di sini kita bisa melakukan Update Learning Category atau edit gitu. Oke, kita yang awalnya bahasa Jawa menjadi JavaScript misal. JavaScript, dan kita menjadikan gambarnya ke JavaScript. Misal kita edit, otomatis yang awalnya Jawa dan gambarnya itu adalah bahasa Java, itu menjadi JavaScript yang gambarnya adalah JavaScript. Begitu, itu adalah update learning kategori. Nah, PBO terakhir dari aplikasi ini itu adalah delete learning kategori. Yang dimana kita bisa melakukan delete, kita misal delete aja nih JavaScript. Kita delete, langsung muncul alert, are you sure? Kita misal cancel, berarti kita menolak, nggak jadi. Kalau kita oke, ya udah, otomatis akan muncul sebuah alert, learning category has been deleted, bahasa JavaScript udah hilang gitu. Dan saya juga menambahkan, tapi terdapat jobs kategori juga, dimana ini juga bisa menambahkan kategori yang ada pada halaman Find Job. Nah, di Find Job ini kan ada kategori berdasarkan filter by kategori. Kita bisa menambahkannya di situ. Sini kita tambahkan aja namanya apa ya? Misal mobile developer. Misal kita update, otomatis akan ada mobile developer di sini. Kita bisa cek verifikasinya di sini. Mobile developer udah masuk, belum ada yang mengupload lowongan berdasarkan kategori tersebut. Nah, misal kita mobile developernya kita ganti deh mobile develop iOS menjadi iOS. Edit data sukses, misal kita validasi lagi apakah benar udah keedit apa belum. iOS developer udah benar keedit. Nah, misal kita pengen menghapus, ya tinggal hapus aja gitu. Jobs kategori, delete, akan muncul alert, cancel, berarti artinya kita tidak jadi. Misal kita oke, otomatis akan job kategori has been deleted. Nah, kita balik ke homepage. Nah, itu adalah PBO dari sprint ketiga, yang dimana bisa disimpulkan bahwa sprint 3 itu mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 mempunyai 5 PBO yang mempunyai kesuksesan adalah 100%, yang dimana dari kelima PBO tersebut itu berjalan dengan normal atau berjalan dengan semestinya lah. Nah, itu adalah project dari kelompok kami, kelompok kejar. Jika ada kurang atau salah dari saya menyampaikan, mohon dimaafkan. Tetapi jika penonton mempunyai sebuah saran fitur atau pengembangan aplikasinya seperti apa dan lain-lain, itu sangat diperlukan sekali bagi kami. Jadi ketika kalian punya saran, tolong kontak kami atau email kami agar aplikasi ini bisa menjadi wadah bagi Indonesia untuk pencarian kerja di bidang khususnya IT lah, seperti itu. Saya Muhammad Nurlatif Maliki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.